Oke, welcome back to my channel guys. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari COVID-19 ya. Tugas relawan, pendidikan dan tenaga kependidikan dalam peserta didik. Deteksi dini dan mitigasi penyebaran COVID-19 di lingkungan pendidikan. Satuan pendidikan dibantu relawan dan Satgas penanganan COVID-19 mengidentifikasi peserta didik, pendidik dan kependidikan warga satuan pendidikan dan anggota keluarga warga satuan pendidikan yang menjadi suspek, probable, terkonfirmasi positif dan meninggal, memiliki penyakit penyerta dan komorbid, kondisi kesehatan seluruh warga satuan pendidikan, memastikan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan menggunakan transportasi yang aman dan menerapkan protokol kesehatan selama perjalanan ke sekolah dan dari sekolah. Terus memantau kepatuhan warga satuan pendidikan dalam menerapkan protokol kesehatan. Pendidik melakukan komunikasi secara rutin dengan peserta didik dan orang tua atau wali mengenai kondisi kesehatan, aktivitas dan mobilitas di luar rumah. Mengingatkan selalu 3M menggunakan masker, menjaga jarak, memiliki SOP penanganan kasus COVID-19, ditingkatkan satuan pendidikan, membantu melakukan pelacakan kontak erat warga satuan pendidikan. Oke, pembelajaran tatap muka di sekolah diperbolehkan untuk zona hijau dan zona kuning. Kenapa itu? Untuk daerah yang berada di zona oranye atau merah tetapi dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan belajar dari rumah. Selain zona hijau, satuan pendidikan di zona kuning dapat diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan. SMK di semua zona dapat melakukan pembelajaran, praktik, dan menerapkan protokol kesehatan. Oke, perguruan tinggi juga di semua zona melaksanakan pembelajaran daring, kecuali bagi mahasiswa tingkat akhir dan yang membutuhkan praktik di lab, studio, atau bengkel, atau penelitian penyesuaian tugas akhir. Data zonasi dilakukan per kabupaten atau kota berdasarkan dari satuan tugas nasional COVID-19 yang tercantum di link. Bisa dibuka di http covid19.co.id atau ada di bawah di deskripsi ya guys. Untuk pulau-pulau kecil, zonasi menggunakan zona pulau-pulau kecil berdasarkan pemetaan satuan tugas provinsi, kabupaten, dan kota setempat. Oke, dari kalkulasinya 74% peserta didik masih berada di zona merah dan orange dalam 334 kabupaten atau kota. Peserta didik berada di zona hijau dan kuning dalam 180 kabupaten atau kota berada di 26% guys. Walaupun di zona hijau dan kuning, sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan Pemda atau Kanwil dari kepala sekolah. Adapun beberapa tahap persyaratan untuk diadakannya pembelajaran tatap muka antara lain kabupaten, kota dalam zona hijau, kabupaten kota dalam zona hijau atau kuning, 1 Pemda atau 2 Kanwil, kantor Kemeneg memberi izin satuan pendidikan penuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Peserta didik memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka peserta didik melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh.
pembelajaran tatap muka di sekolah dan di zona kuning diperbolehkan, namun tidak diwajibkan. Untuk zona hijau dan zona kuning pembelajaran tatap muka untuk PAUD dapat dilaksanakan dua bulan setelah jenjang pendidikan lainnya. Jenjang pendidikan dasar dan menengah SD, SMP, SMA, dan SMK dapat memulai pembelajaran tatap muka secara bersamaan dengan pertimbangan risiko kesehatan yang dapat berbeda. Untuk kelompok umur antara jenjang PAUD dapat memulai pembelajaran tatap muka paling cepat 2 bulan setelah jenjang pendidikan dasar dan menengah. Untuk zona hijau dan kuning, pembelajaran tatap muka untuk PAUD dapat dilaksanakan 2 bulan setelah jenjang pendidikan lainnya. Madrasah dan sekolah bersama pada zona hijau dan kuning secara bertahap selama masa transisi 2 bulan pertama. Oke. Lanjut ke pembelajaran tatap muka dilakukan sesuai dengan mengikuti protokol kesehatan 1 dan 2. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan masa transisi selama 2 bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru. Waktu yang paling tepat atau paling cepat bagi yang memenuhi kesiapan antara lain SMK, SMK, MA, MAK, SMP, atau MTS. Paling cepat Juli 2020 guys. Terus SD, MI, dan SLB paling cepat Agustus 2020. Untuk PAUD paling cepat Oktober 2020 guys. Oke, kondisi kelas. Pendidikan dasar dan menengah jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 1,8 meter peserta didik atau kelas. Standarnya 26 atau 36 peserta didik atau kelas. Untuk SLB, jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik kelas. Standar 5-8 peserta didik di kelas. Nah, terakhir untuk PAUD nih. Jaga jarak minimal 1,5 meter, maksimal 5 meter peserta didik di kelas. Standar peserta 15 peserta didik di kelas. Nah, untuk jadwal pembelajarannya Jumat hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar atau shift ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Oke guys, segitu dulu aja. Untuk penjelasannya. Kita next di video lain. Oke, see you next time. Bye.